Pesan saya ketika sesuai apa yang disampaikan. Pernah berpesantren misalnya, ya akhlak kita terhadap orang yang lebih tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bersuara. Oke, hari ini saya sedang berkumpul dengan demisioner PMI Rayon Tarbiyah Komisariat STI Dr. Ajit Mutakin Purwakarta. Untuk yang pertama, mungkin kita perkenalkan diri dulu ya. Di kanan kiri saya ini para demisioner. Oke, pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ginanjar. Saya demisioner Rayon Tarbiyah periode 2019-2020. Oh, 2019. Iya, 1920. Betul kan? Iya. Oh, kamarinya. Iya. Hangat kan nih. Hangat, masih hangat lah. Oke, dan satu lagi sebelah kanan saya. Ya, langsung saja saya sama ya demisioner 1920 bareng bersama ketua yang gondrong ini. Kebetulan saya sebagai partnernya ya gitu. Saksi hidup di sekretaris. Jadi apa yang dilakukan oleh ketua saya catat. Dosa pun saya catat. Oke. Sudah memperkenalkan diri, jadi ini ketua dan ini sekretaris. Mari kita gali bagaimana pengalamannya ketika menjadi pengurus di PMI waktu dulu. Kita cari tahu lah ceritanya bagaimana. Kesan yang dirasakan selama menjadi pengurus, ataupun kalau saya tarik lebih ke belakang ketika saya di awal di baiat pas mapaba gitu ya, itu sangat berkesan sekali. Artinya ada sisi bahwa PMI ini berbeda dengan organisasi lainnya gitu. Karena sebelum saya ber-PMI, saya selama 1 semester di kampus gitu. Awal masuk kuliah semester 1 itu saya belum langsung ikut mapaba ataupun kaderisasi formal PMI yang pertama. Saya dari berbagai organisasi, yang mana sih yang lebih akan menjadikan saya ini menjadi manusia yang sebenarnya lah gitu. Mungkin sebenarnya seperti itu kan. Siap. Yang pada akhirnya saya lebih memilih di PMI karena PMI bagi saya ini adalah darah daging saya sendiri. Entah itu di sisi lain karena memang PMI kebanyakan santri ataupun apa gitu kan, mayoritas dari kalangan santri dan ya kalangan pesantren lah gitu. Namun ketika saya jadi pengurus, saya sempat kan menjadi pengurus 2018-19. Dulu itu saya sebagai wakil ketua 1 bidang kaderisasi di PMI. Saya masuk gak sih? Masuk. Ini ketiga. Ketiga. Iya. Iya. Jadi di sana sih saya masih belum terlalu peka lah soal bagaimana sih menjadi organisatoris yang sebenarnya gitu. Namun ketika saya tahun selanjutnya dibebankan sebagai ketua, sebetulnya ini prank gitu. Ini prank sebetulnya. Karena memang dulu itu saya sudah ber-PMI itu tidak harus mengejar sebuah jabatan gitu. Tapi saya sempat beradu argumen dengan sahabat itu yang sebelah sana, Suryadi gitu kan, bahwa udahlah lu aja lah yang masuk gitu, lu aja yang mimpin, ya kita saling inilah. Jadi biasanya kan gua aja gitu, tapi biasa, kita lu aja gitu. PMI mah tawado teh. Tawado. Siap. Duit. Ya begitu. Yang pada akhirnya ya udahlah, kalau misalkan saya dipercaya sebagai ketua, oke, ayo kita maju. Tapi PMI tidak akan maju kalau tidak bersama-sama gitu. Makanya jargon yang dibawakan dulu itu maju bersama dan bersama-sama dalam kemajuan gitu. Yaitu Salam anjay. salam anjaynya gini. Oh, gini ya. Susah aja. Berarti belum anjay itu. Nah itu sih yang terkesan ketika pola-pola kaderisasi, manajemen administrasi itu sangat memberikan pelajaran yang sangat berarti gitu bagi kehidupan saya sendiri. Itu doang.
Siap Tum, terima kasih. Oke, langsung kita beralih ke kanan, sebelah kanan saya. Ini sekretaris PMI juga, satu angkatan sebenarnya. Jadi kita cari tahu ceritanya bagaimana ketika dia menjadi pengurus PMI sekretaris. Oke. Ya. Ngomong aja. Gimana ya? Harus cerita dari awal mungkin ya, dari awal. Ya, kebetulan saya juga sih sebetulnya satu angkatan, satu mapaba sama ketua. Sama ini juga, sama- sama moderator. Oh iya lupa, sama ini juga ya. Ya. Nah pada waktu itu memang kita belum istilahnya belum nyampe bisa seperti ini, bisa ngopi lebih sering lagi ya kayak gitu. Karena kan memang ya awal-awal gitu ya namanya ketika kita Mahasiswa baru, maba ya katakannya maba si Jaim. jaim imut amit kan. Nah Kalau Mas saya kayaknya belum bisa disebut Jaim imut. nah itu mapaba bareng setelah mapaba kepengurusan angkatan 18-19. Nah pada waktu itu memang benar saya sebagai wakatiga di bidang keagamaan gitu. Ting tah meureun kulantaran di pasantren bener tahu kumaha eta mah. Siap. Padahal ente agamis ting gitu dah. Gitu. Saya kelihatan sosok kiai mah. Gitu. Nah akhirnya setelah beres di pengurusan yang pertama ya kita naiklah ke kepengurusan yang baru, yaitu kepengurusan 2019-2020. Nah pada saat itu ketika rapat tahunan anggota rayon di Cipulus ya di Cipulus. Nah di Ahli Kamus Salafiyah. Nah pada saat itu ya sebetulnya saya nggak menyangka juga gitu ya, nggak menyangka gitu. Saya bisa sebagai sekretaris gitu. Sebetulnya ini ketua ini gitu ya. Ketua kepaksa. Iya, karena pada saat itu ketika sedang sengit-sengit nyerap ini gitu ya, apa namanya sidang gitu. Sidang. Beliau itu nggak ada. Akhirnya saya cari gitu kemana, tidur. Ya udahlah, karena tadi dikatakan bahwa Ngus, kamulah yang naik. Ulah, kamulah yang naik. Ya akhirnya ya mungkin ini kesepakatan bersama di forum gitu ya. Jadi naiklah sahabat saya itu Ahmad Ginanjar sebagai ketua. Dan udah sebelumnya ada ini dulu, ada Diskusi dulu. ya diskusi dulu. Diskusi dulu. Udahlah kamu di ketua, sok saya di sekretaris gitu. Lamun tadi gitu kan mamal daek. Iya betul. Itu alhamdulillah selama kurun waktu 1 tahun menjabat sebagai pengurus, akhirnya kita menjalankan program-program kerja Rayon Tarbiyah ya pada saat itu. Dan alhamdulillah apa ya, dari seluruh program kerja yang memang kita rumuskan, alhamdulillah banyak yang terlaksana gitu ya. Dan ini apa, anggota pun ya sangat merasakan sekali gitu ya bagaimana kepengurusan Rayon Tarbiyah pada masa itu. Alhamdulillah ya. Ya. Tapi Seperti saya itu. jadi ingat itu waktu pas RPAR ya, rapat tahunan anggota rayon Yang kapan? kemarin, yang saya terpilih gitu. Hah? Yang saya terpilih. Oh. Kan itu saya tidak ada. Kalau jadi saya jadi ingat sahabat Zamroni Obamayurham ya. Beliau kan ketika kongres itu tidak hadir gitu. Tapi terpilih. Mungkin saya dapat barokah dari beliau juga.
Cuman bedanya beliau itu sudah memperjuangkan cita-cita rakyat gitu kan, sudah demonstrasi, dan beliau dirawat di rumah sakit. Kalau saya dirawat di kamar tidur gitu begitulah. Oke, mungkin itu segelintir cerita sedikit ya tentang pengalaman ketua demisioner PMI Rayon Tarbiyah Bapata Komisariat STI Dr. Mukhajir Mutakin Purwakarta. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya apa ya? Oke, kenapa harus masuk PMI? Nah, ya dari ketum dulu, demisioner ketum. Kalau bisa dijig-jag aja lah. Iya, siap. Apa Yang ya? tuh awal mula saya masuk PMI itu pada tahun 2017. Pada saat itu sebelum saya masuk ke organisasi PMI, sebetulnya saya sudah bergabung juga gitu ya, sering ngopi bareng. Bahkan pada saat itu ada agenda PMI yaitu ngetrip bareng sahabat ke Gunung Lembu kalau nggak salah. Nah itu saya sebetulnya belum resmi menjadi anggota PMI. Oh, baru ikut-ikutan gitu. Iya, ya? baru ikut-ikutan Ikut. gitu. Oke. Nah akhirnya saya ikut lah, sambil mencari juga kan gimana PMI. Oh, karena penasaran PMI itu Nah, bagaimana, iya. jadi minat untuk ikut aja Nah, gitu gitu. daripada Akhirnya orangnya asik-asik gitu ya, nggak pilih-pilih ataupun istilahnya merangkul lah, istilahnya kayak gitu. Nah akhirnya tanpa lama berpikir lagi gitu ya, saya langsung mendaftarkan diri. Ketika ada Mapaba ya. Mapaba gitu, ketika ada Mapaba saya daftar lah gitu. Nggak sesuai nih, karena kan mau tidak mau ketika kita memilih organisasi itu adalah pilihan jalan hidup kan. Iya benar. Ya, jalan hidup. Ya, saya merasa nyaman gitu ketika saya Di PMI. berbincang dengan anak-anak PMI. Ya, akhirnya saya masuk ke PMI gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang gitu. Siap. Sampai akhir Ya, hayat. karena kalau bisa ditanya kenapa sih alasannya masuk PMI, susah untuk dijelaskan. Karena semua ada di PMI gitu. Luar biasa lah intinya. Ya. Luar biasa. Oke. Terus sekretaris, kemudian menurut demisioner ketum. Gimana? Kalau nih, Tum? saya sih dari awal pertama itu kan tadi sudah dikatakan momen gitu kan. Karena memang tidak dapat dipungkiri lah ketika orang yang pertama itu mencari kenyamanan terlebih dahulu. Ternyata hati saya diperoleh oleh PMI gitu. Lain pedah lanjut di PMI. Tidak. Bukan. Oh, itu. tidak. Tidak. Tidak sama sekali tidak. Ya bahkan kan dulu juga saya gini lah cerita gitu kan ketika pada orang tua saya bahwa saya tidak akan masuk PMI gitu. Sebetulnya itu prank. Sebetulnya itu prank. Ya mungkin beliau juga peduli dengan masa depan saya. Yang pada akhirnya beliau bukan mengarahkan ya, memberikan sebuah akhlak lah gitu, akhlak ber-PMI itu seperti ini. Ternyata sama lah dengan apa yang saya, dan saya mendapatkan kenyamanan di PMI, merasakan cinta terhadap organisasi, karena itu tadi yang disampaikan, PMI tidak melihat kasta lah gitu. Bahkan kan sebutan yang paling familiar di PMI adalah sahabat. Iya, sahabat itu kan tidak mengkasta-kastakan orang, hanya saja secara struktural itu memang ada. Tapi secara ngopi bareng, saya bisa ngopi bareng dengan para ketua-ketua terdahulu, itu tidak apa-apa, hanya saja kan kita sebagai orang-orang yang pernah berpesantren misalkan, ya akhlak kita terhadap orang yang lebih tua lah mungkin itu. Jadi PMI tidak memperlihatkan senioritas, tapi khidmat gitu kan, khidmat seorang yang lebih awal dengan yang lebih dulu mapabanya gitu. Cuman itu saja sih yang membedakan, sehingga ya cinta itu tidak bisa didefinisikan. Benar sih. Emang PMI itu luar Berarti karena cinta. karena cinta. Semua itu karena cinta. Bahkan nyampe ini ya, menemukan sosok bau-bau
ini gitu ya, percintaan gitu. Sehingga mendapatkan jodoh. Bonus. Bonus ya. Bonus. Oke, terima kasih. Mungkin bincang-bincangnya hanya segitu aja. Nanti kita sambung lagi dengan obrolan-obrolan yang jelas. Itu hanya sekelumit saja cerita-cerita para demisioner pas waktu menjabat di PMI gitu. Nah, sekarang bagaimana nih pesan-pesan untuk mapaba baru nih agar ber-PMI-nya berprosesnya itu lebih baik gitu. Gimana pesan-pesannya untuk para mapaba baru? Ya, pesan dari saya sih satu, jangan sampai seperti saya. Karena apa sih yang bisa diambil dari seorang Ahmad Ginanjar gitu. Tapi lebihlah dari sana gitu. Simpanlah cita-citamu setinggi langit gitu kan. Ya dimanapun kamu jatuh, ya pastilah di awang-awang, nggak terlalu dasar gitu. Dasar itu doang. Siap. Untuk sekretaris. Oh, saya ya. Demisioner. Siap. Siap Tum. Siap Kum. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan ya khususnya untuk anggota baru kader PMI gitu ya. Pesan saya ketika sesuai apa yang disampaikan gitu ya oleh pengurus terdahulu gitu ya, ketika kalian menganggap PMII ini biasa-biasa saja gitu ya, maka hasilnya akan biasa-biasa saja Ya. Nah, akan tetapi ketika kalian menganggap PMI ini luar biasa, Serius. serius, kalian akan menjadi orang yang luar biasa. Keren. Seperti itu. Ya mungkin itu saja, semoga bermanfaat gitu untuk kalian gitu, bisa sedikit mengetahui bagaimana pengalaman para terdahulu kita ini pas di PMI. Mungkin bisa diambil saja positifnya dan negatifnya mangga dibuang. Oke, seperti itu ya. Pergerakan, Salam. tangan terkepal dan maju ke muka. Lawan. Oke, mungkin segitu aja ya obrolannya. Mungkin dilanjut nanti pokoknya. Oke, udah di akhir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.